Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom, ya puji nama Tuhan, semangat ya. Dan biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkat sukacita yang datang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita akan bersama-sama saling menyapa saudara-saudara kita yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, dengan iman, dengan ucapan syukur kita atas kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita yang diselamatkan dan disucikan, bahkan kita dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian saat ku masuk ke hadirat. Aku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui bahwa pertolongan bagi kita di dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita rahmat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing di pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lagi kamu mendustakan, jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk, warta jemaat kita akan sampaikan. Bapak Ibu dan Saudara, identitas kita sebagai orang Kristen ya, tidak dilihat dari aksesoris-aksesoris yang kita gunakan. Ya. Tetapi kita harus bisa menjadi teladan yang baik, menjadi berkat bagi orang lain melalui pola hidup kita. Ya. Nah, dalam Alkitab dikatakan kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, ya, yang dibaca oleh semua orang. Nah, surat Kristus itu berarti membawa terang dan keselamatan. Sebagaimana Kristus adalah terang dunia. Ya, tentu tidak ada yang salah ketika kita memakai atribut-atribut kekristenan. Ya. Namun harus kita tahu bahwa kita juga harus pola hidup kita sepadan dengan apa yang kita pakai. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang atau mungkin orang bisa mengenal akan Kristus bukan melalui seberapa besar kalung salib yang kita gunakan di leher kita, ya. Bukan seberapa banyak stiker yang kita pasang di kendaraan kita, tetapi melalui ketaatan kita. Orang lain bisa melihat kita, sekalipun orang banyak yang berkompromi dengan dosa. Ya. Seorang bisa tergugah mengenal Kristus ketika sakit melihat kita mampu mengampuni, sedangkan mereka yang tidak bisa mengampuni, ya. Orang lain tidak bisa mengampuni. Bahkan orang lain bisa melihat dan mengenal, tergugah oleh karena kehidupan kita ketika mereka melihat bahwa kita memelihara perkataan, pikiran kita tetap baik. Ya. Jadi pada intinya melihat kita berbeda dengan dunia. Ya. Nah, untuk itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dunia ini untuk mengenal dan memuliakan akan nama Tuhan, yaitu dengan kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Ya. Tanpa itu kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mempengaruhi dunia bagi Tuhan. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian ini sudah lama, waktu kita masih sekolah minggu ya. Bahkan saya tanya Mas Yoga, Dilan itu tidak pernah tahu. Ya.
Lagu ini singkat sih sebenarnya, singkat dan memiliki makna yang luar biasa ya, karena lagu ini menyampaikan pesan rohani tentang penyertaan atau Kristus dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Kristus ya, bahwa orang percaya bukan lagi memiliki hidup kita milik sendiri, tetapi melainkan hidup yang dipimpin oleh Kristus ya. Kita akan naikkan pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Doa-doa kita kepada Tuhan, dan mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadapi semuanya dengan doa. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah pada Allah dan Ia akan datang kepadamu. Pak Yosias nanti akan memimpin kita dalam doa. Mari kita akan persiapkan dengan satu pujian, Tuhan sentuh hatiku. So
Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami setiap hari, sepanjang hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami, selalu menopang kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas itu semua ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup kami juga Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur atas itu semua. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang masih saja sering kami lakukan ya Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang seharusnya tidak boleh jatuh lagi dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak membawa segala doa, syafaat kami, pergumulan hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di sini ya Tuhan, GKM Bangsri. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba Tuhan, Ibu Pendeta Utari, juga setiap majelis, setiap pekerja maupun setiap pengurus komisi yang ada di tempat ini. Bahkan buat setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini juga ya Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, kesatuan hati ya Tuhan, agar dapat melakukan pelayanan sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan senantiasa muliakan nama-Mu ya Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap program gereja yang ada di tempat ini, kiranya setiap rencana, setiap kegiatan yang sudah kami rancang boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terkhusus di misi tahun pertama ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan terkhusus buat rencana pembangunan gedung serbaguna yang sudah kami persiapkan, dan mulai bulan Juli nanti ya Tuhan kami hendak mulai untuk membangun. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, kiranya Tuhan yang akan memberikan kelancaran, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan dana yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Tuhan buat program emeritasi hamba Tuhan Ibu Pendeta Utari, sebagai bentuk apresiasi kami atas pelayanan yang telah dilakukan Ibu Pendeta Utari tempat ini ya Tuhan sekian lamanya. Kiranya Tuhan sendiri akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan, yang kami perlukan, sehingga program ini juga bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk proses pencarian hamba Tuhan tempat ini untuk melanjutkan tongkat estafet. Berkati ya Tuhan proses pencarian hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin setiap tahapan, berikan hikmah dan tuntunan Roh Kudus agar kami mendapatkan hamba Tuhan yang memang takut akan Engkau ya Tuhan, setia dalam pelayanan, mengasihi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan mau dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terus kami berdoa juga buat Mas Yonatan yang saat ini tengah memasuki masa penjajakan. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertainya, memampukan Mas Yonatan ya Tuhan, agar dapat melewati setiap proses tahapan yang ada dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap kepanitiaan yang ada di tempat ini ya Tuhan, terkhusus buat panitia bulan keluarga dan HUT gereja yang rencana akan diselenggarakan pada bulan Juli nanti ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menyertai setiap panitia agar dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan setiap apa yang sudah dirancangkan dengan baik juga.
Kiranya juga Engkau akan mencukupkan dana kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kepanitiaan kemah keluarga yang sudah terbentuk ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkati juga rekan-rekan yang terlibat dalam kepanitiaan kemah keluarga ini ya Tuhan, agar dapat merancangkan dan nanti akan dapat melaksanakan kemah keluarga ini dengan baik. Meskipun waktu yang akan dilakukan masih cukup lama ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menyertai dan memampukan ya Tuhan teman-teman panitia ini. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup mereka, permasalahan hidup mereka, baik pekerjaan, baik usaha, sekolah, persoalan keluarga, dan lain sebagainya ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan menolong jemaat-Mu yang ada di tempat ini menghadapi segala kesulitan yang ada, menguatkan yang lemah, mencukupkan yang berkekurangan, dan senantiasa meneguhkan iman setiap keluarga yang ada di tempat ini untuk setia selalu berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini tengah mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun yang sedang sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera selalu ada bersama dengan mereka. Jamah ya Tuhan dengan kasih-Mu dan pulihkan yang sakit ini. Dan biarlah mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Yayasan Esther yang ada di tempat ini, satu yayasan pendidikan PAUD dan TK Esther. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat senantiasa ya Tuhan atas yayasan ini, terkhusus ya Tuhan untuk para guru dan anak didik yang ada di PAUD maupun TK Esther. Berikan hikmah dan kesabaran bagi pendidik ya Tuhan, agar dapat membimbing anak-anak didik mereka dengan baik, dengan kasih dan takut akan Tuhan. Berkati juga anak-anak yang Engkau izinkan bertumbuh di PAUD dan TK Esther ini, akan bisa bertumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter baik dan mengasihi Tuhan sejak usia dini. Terkhusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penerimaan siswa baru di PAUD maupun TK Esther ini. Kiranya Tuhan akan buka jalan dan berkati sehingga banyak anak yang dapat bergabung, dan biarlah sekolah ini bisa menjadi berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kegiatan misi, baik pelayan misi di GGKMI melalui MDS, PIPKA, maupun gerakan misi gereja yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai gerakan misi ini dan selalu menyertai setiap hamba-Mu ya Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Berikan keberanian, kesehatan, perlindungan, dan hikmat di dalam memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang. Bukalah hati banyak orang untuk bisa menerima kabar keselamatan, dan biarlah melalui perjalanan misi ini nama-Mu yang akan selalu ditinggikan, dikenal dan dimuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan selalu memberkati ya Tuhan setiap pemimpin bangsa ini dari pusat hingga daerah. Penuhi mereka dengan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Engkau. Luruskan jalan mereka ya Tuhan yang menyimpang. Dan biarlah Engkau senantiasa akan menjaga persatuan bangsa kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, bencana, segala bentuk kejahatan, sehingga kami dapat merasakan hidup damai, keadilan, dan penuh dengan kesejahteraan. Demikian doa syafaat pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini Komisi Pria akan mempersembahkan satu pujian, ya. Dan untuk persiapan nanti sore di GKMI Kerasa dalam persekutuan kaum pria se-PGMI 4, ya. Jadi saya persilakan Bapak-bapak, Saudara kaum pria untuk mempersiapkan diri. Oh,
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempunyai teman yang memiliki hobi, lalu dari hobi itu menjadi pekerjaan ya, menjadi bisnis dari teman saya ini. Dia suka membeli rumah-rumah tua, ya. Lalu direnovasi secara total, bahkan mungkin rumah tua itu dihancurkan, dirobohkan, lalu dibangun kembali dengan fondasi yang baru untuk membangun rumah yang kokoh, yang kuat, yang baru. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti sebuah rumah tua yang dijadikan baru itulah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang lama berakhir dan Tuhan menjadikan kita manusia baru. Ya. Manusia baru tentu kita tidak lagi hidup dalam keberdosaan, tetapi mari kita hidup dalam kekudusan dan hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada banyak pertanyaan lah pastinya ya. Ketika kita sudah menjadikan manusia baru, apakah di antara kita ada yang masih merasa bahwa setengah-setengah dalam mengikut Tuhan? Ya. Apakah di antara kita ada yang masih belum menyadari bahwa kita sudah dijadikan baru oleh Tuhan? Ya. Mungkin juga ada pertanyaan, adakah di antara kita yang masih mengingat-ingat akan kehidupan yang lama dan mau mencoba-coba kembali kepada cara hidup yang lama, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita masih bermain-main dengan dosa? Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara sadari itu, ya, dan mari kita hargai akan kasih karunia Tuhan, ya, dan mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya. Kita akan dengar firman Tuhan, dan setelah pujian ini nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Joni Aliung. Ya. Kita akan pujian ini. Membayar dosa
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih indah kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu, bahkan kami semuanya ya Tuhan boleh menerima berkat dan memperoleh berkat yang sama. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini memberikan penguatan, peneguhan, bahkan juga ya Tuhan memunculkan iman dalam kehidupan kami, cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, betapa berharga dan mulianya kami, sehingga Engkau ciptakan dengan sempurna, dan kami boleh berbakti dan boleh dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan salam dari segenap majelis hamba Tuhan maupun juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKM Ikeling bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Mungkin kita sudah hafal semua ya. Ya. Ini adalah tema yang diberikan oleh Sinode, yaitu pengemban gambar Allah. Ya, ini masuk dalam asas GKMI. Ya, kita akan baca beberapa bagian Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Terus kemudian nanti dilanjutkan Efesus pasal 4 ayat 24 dan juga Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 yang Nats pembimbing tadi. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua pelan-pelan saja, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, lalu di Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa asas GKMI telah menuliskan ini ya tentang manusia di poin yang kelima. Ya, jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita itu memperoleh atau kita itu mendapat bagian daripada Allah itu sendiri. Ya, kehidupan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang menyadari sebenarnya siapa kita. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai, mengenal Allah, ya, bersekutu dengannya, dekat dengan Tuhan. Ya, satu-satunya makhluk yang mempertanyakan dirinya, siapa sesungguhnya yang menciptakan dirinya itu hanya manusia. Kira-kira seperti itu. Ya, manusia bisa menemukan jawaban di dalam dirinya, dia mencari siapa sesungguhnya yang menciptakan kita.
Nek kalau bangku, kursi itu nggak pernah bertanya siapa yang menciptakannya. Ya, bahkan binatang pun tidak pernah bertanya siapa yang menciptakannya. Tetapi manusia diberikan akal diberikan akal oleh Tuhan supaya apa? Mencari, mengenal Dia, mengenal Sang Pencipta. Dan dia pun diberikan tanggung jawab. Maka Adam dan Hawa dikasih tanggung jawab, dikasih perintah untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi ini dan seterusnya. Dan dia berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Ya, baik ikan-ikan di laut maupun juga burung-burung di udara. Itu manusia. Jadi sesungguhnya manusia sangat istimewa, kan gitu ya. Sangat istimewa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bisa lihat apa bukti-bukti bahwa manusia itu sungguh berakal, dia bisa punya moral yang sungguh luar biasa, dia bisa berkreasi dengan luar biasa, ya, itu ditunjukkan oleh Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara di sini ya. Atau ke sana. Oke. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Slide yang kedua, bisa bantu. Nah, oke, dirancang dari sana aja. Jadi artinya bahwa kita dirancang, diciptakan oleh Allah, memiliki kapasitas yang Allah sendiri sediakan bagi kita. Yaitu apa? Kita punya relasi yang baik dekat dengan Allah. Kita bisa berhubungan dengannya. Kita punya kedekatan dengan Tuhan. Dan mencari siapa yang menciptakan kita. Dan kita juga punya akal gitu ya. Buktinya apa? Adam memberi nama hewan-hewan yang di Alkitab itu dikatakan bahwa Allah memberikan akal budi kepada manusia, ya, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dia bisa memberikan nama satu persatu. Ya, keren ya. Jadi Adam itu sendiri pun punya inisiatif untuk membuat nama-nama hewan-hewan tersebut. Nah, itu kan membuktikan bahwa sesungguhnya manusia itu manusia yang berakal dan itu diberikan oleh Allah sendiri, ya. Dia bisa kenal Tuhan, dia punya tanggung jawab, dia punya kehendak bebas dan pilihan atas kehidupannya, ya. Dan kedua, manusia juga punya moral, etika yang baik, yang benar, yang salah, yang tidak benar. Dia bisa membedakannya, ya. Dia punya free will apa? Kehendak bebas untuk menentukan apakah dia mau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kehendaknya sendiri atau dia mau menuruti kehendak Tuhan. Dikasih kebebasan oleh Tuhan. Dia juga punya kreasi, bisa berkreasi, disuruh oleh Tuhan untuk menata, mengelola bumi dan lain seterusnya. Diberikan tanggung jawab. Adam diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menata bumi ini. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah hal yang ideal, ya, yang Allah ciptakan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Mana ini? Oke. Nah, oleh karena itu manusia punya 3 tugas tanggung jawab di muka bumi ini. Yang pertama, dia harus menyembah Allah dengan sukacita. Dia harus menyembah Allah dengan kesetiaan. Dia harus menyembah Allah dengan penuh kasih. Karena dia tahu siapa penciptanya. Yang kedua, dia juga harus melakukan segala sesuatu untuk membangun komunitasnya. Jadi kalau yang pertama itu adalah sebagai pusat iman, bahwa kita dikatakan orang yang beriman itu adalah ketika kita menyembah Allah. Yang kedua, kita punya komunitas. Atau kita membangun masyarakat yang dipenuhi dengan damai, masyarakat yang dipenuhi dengan sejahtera, masyarakat yang dipenuhi dengan keadilan dan lain seterusnya. Nah, manusia mengupayakan itu. Yang ketiga, manusia juga diberikan kehendak, ya, dan itu adalah kehendak Allah untuk mengelola bumi, ya. Dia bisa menciptakan itu dengan baik, mengelola bumi ini untuk semuanya. Baik untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk segala alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai pusat karya kita. Dan ini penting, dan ini adalah hal yang ideal, yang mestinya ada di dalam diri kita. Nah, tapi ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, maka relasi jadi rusak.
maka hubungan menjadi terputus. Maka manusia nggak bisa lagi mencapai Allah. Maka apa yang terjadi? Relasi satu dengan yang lainnya, bahkan tanah pun menjadi terkutuk. Nah, ini akibat dosa masuk ke dalam dunia, maka relasinya menjadi kacau, rusak, berantakan. Ya, artinya apa? Gambar dan rupa Allah itu sudah tidak elok lagi atau tidak enak dipandang lagi. Nah, kita bisa lihat selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, klik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Kita dipanggil untuk menikmati semuanya itu dengan berkat-berkatnya, dengan kehendak-kehendaknya. Bahkan semua dunia yang ideal yang Tuhan berikan itu, tujuannya supaya apa? Supaya gambar dan rupa Allah itu menjadi lengkap. Gambar dan rupa Allah itu menjadi sempurna. Gambar dan rupa Allah itu dipulihkan kembali. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, lewat Yesus Kristus kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Nah, yang baru itu gimana Pak? Jadi di dalam Alkitab itu bahasa Yunani ada 2 kata baru. Yang pertama, baru itu disebut sebagai neos, ya, sama-sama baru. Contohnya seperti ini misalnya, kita punya HP, tapi casingnya diganti. Ya, HP baru, tab baru, TV baru misalnya. Ya, cuman casingnya tok, gitu ya. Itu yang disebut sebagai neos. Tapi ada yang kedua, baru juga, namanya apa? Yaitu apa? Kainos, baru, ya. Dengan kualitas yang baru. Dulu namanya HP masih jaringan 3G jadi 4G. Sekarang jadi HP yang biasa untuk telepon saja, untuk SMS dan sekarang bisa jadi smartphone. Semuanya bisa dikerjakan, semuanya dilakukan di smartphone. Nah, sekarang bukan lagi casingnya tok, tapi isinya, sistemnya, segala sesuatunya itu menjadi baru. Tidak hanya digunakan untuk telepon dan WA. Ya, tidak hanya digunakan untuk SMS. Sekarang sudah bisa melihat sosial media yang lain, apa yang terjadi di negara lain. Kita bisa lihat peristiwa-peristiwa, kita bisa lihat berita-berita, udah nggak butuh lagi TV. Ya kan? Semuanya hanya di dalam genggaman kita. Nah, itu yang disebut sebagai baru. Nah, manusia yang baru di sini adalah kita bukan hanya casingnya, bajunya baru, tetapi seluruh kehidupan kita yang kita kenakan itu menjadi baru. Sistemnya menjadi baru. Nah, manusia yang baru di dalam Kristus bukan Joni digantikan dengan Joni yang baru, bukan. Ya, Joni Junior atau Joni poin berapa gitu ya. Enggak. Tetapi Joni tetap sama. Yang baru apa? Kualitas kehidupan kita, hidup kita itu diisi dengan segala sesuatu yang baru. Cara pandang kita, cara pikir kita, cara bertindak kita itu menjadi baru. Ya dulu melakukan kehendak, keinginan sesuai dengan kehendak kita. Ya, seperti halnya Adam dan Hawa melakukan kehendak dan keinginannya sehingga dia jatuh. Nah, sekarang enggak. Kita digantikan lagi dengan manusia yang baru, diubahkan menjadi manusia baru. Artinya apa? Melakukan kehendak keinginan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, klik selanjutnya. Nah, karena itu apa tindakan yang harus kita lakukan? Ada 2 tindakan yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, di dalam pembacaan kita, firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 24 yang sudah kita baca, tapi saya akan bacakan dari versi yang terjemahan Indonesia 3.3 gitu ya, bukan hanya kita akan lihat bersama-sama. Isinya begini Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah.
bukan lagi sifat-sifat diri kita, sifat-sifat dunia ini. Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Hidup suci dan benar mencerminkan sifat-sifat Allah. Jadi ada dua hal tindakan yang kita bisa lakukan. Satu, yaitu apa? Tindakan dari dalam diri kita, intern hidup kita. Ya, dengan cara bagaimana? Mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Nanti kita akan lihat lebih jauh Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang kita harus pahami. Bahwa sifat Allah di dalam kehidupan kita, ada sifat Allah yang bisa kita kenakan, dan ada sifat Allah yang tidak bisa kita kenakan. Nanti kita akan melihat ke sana. Klik sekali lagi. Nah, artinya apa? Kita harus mengalami transformasi perubahan hidup. Hidup yang benar dan hidup yang suci. Itu dimulai dari mana? Tidak bisa dari yang nampak. Ya, kita poles hidup kita, tambal sulam istilahnya, nggak bisa. Itu harus dimulai dari dalam diri kita. Ya, Firman Tuhan mengajarkan hidup yang benar dan suci. Hidup benar dan suci itu gimana Pak? Emang kita bisa menjadi orang-orang yang hidup benar dan hidup suci? Ya, kan kata firman Tuhan, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun yang bisa benar dan suci. Kalau kita dikatakan beriman kepada Yesus Kristus, dikatakan kita menjadi orang yang hidup benar dan hidup suci. Menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kita benar dan suci itu bukan karena penilaian kita sendiri. Satu-satunya yang menilai hidup kita itu hanya Tuhan Allah. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa hidup benar dan hidup suci, maka apa yang dikerjakan oleh Allah? Dia turun ke dunia, Dia menyucikan kita, mengambil kita dari lubang dosa, supaya apa? Kita dipulihkan, disucikan. Jadi ini yang disebut sebagai pembenaran. Kita dibenarkan, kita hidup benar di dalam Tuhan. Nah, maka penting, kalau kita sudah hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Nah, sekarang efeknya apa? Matius mencatat, ya Matius pasal 5 mencatat bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dengan kesuciannya dia bisa melihat Allah. Jadi kalau orang yang enggak suci hatinya enggak bisa melihat Allah. Suci hatinya. Jadi harus disertai. Namanya suci itu bukan hanya kita basuh-basuh diri, ya mandi berapa kali supaya jadi suci, enggak. Artinya apa? Dimulai dari dalam diri kita. Hati kita harus mempunyai hati yang murni. Nah, kemurnian itu gimana sih, Pak? Kalau hati yang suci dan murni, tidak ada kebohongan di dalam diri kita. Kalau kita punya salah, ya kita akui bahwa kita orang yang bersalah. Ya. Kadang-kala kan kita sering diajarkan begini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Shalom. Kita jawab apa? Shalom. Tapi shalomnya cuma basi. Dalam hati kita apa? Alah aku serik kok gitu ya. Dalam hatiku, wah aku masih punya tanggungan berat kok. Dikatakan shalom, damai sejahtera. Yo enggak damai sejahtera hidupku. Atau dalam bahasa Inggris kita biasa anak-anak kan diajarin kan. Ya, apa kabar anak-anak? Ya kan, good morning, ya good morning. How are you today? Terus kita jawab apa? I'm fine, thank you. Padahal hidup tidak baik-baik saja. Nah, kita perlu kemurnian dimulai dari mana? Dari situ. Kalau kita tidak baik-baik saja, ya mungkin kita karena orang timur ya, Pak, masa saya bilang saya, oke cicilan Pak, enggak itu. Kalau nggak sama orang dekat nggak mungkin kita ngomong begitu kan. Iya, harus jawab semangat, sukacita lagi. Ulangi sekali lagi, ayo semangat gitu kan. Iya, padahal nggak apa-apa kalau kita jujur dengan kehidupan kita. Ya, jujur pada diri kita sendiri bahwa sesungguhnya iya Tuhan, aku ini lemah. Iya Tuhan, aku ini terbatas. Iya Tuhan, aku ini tidak berdaya. Iya Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan sendiri kan katakan, ya, 1 Yohanes 1 ya ayat 19 ya.
Bukan bilang jelas. Apa yang dikatakan? Barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil. Ya, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita mengaku dosa, itu enggak apa-apa. Gitu ya. Mengaku kalau kita lemah, enggak apa-apa. Ya, oke enggak sih kalau kita bilang diri kita sedang tidak oke aja? Oke banget, enggak apa-apa gitu. Jangan takut mengakui kelemahan kita. Ya, cuman kadang-kala kan kita seringkali ya tidak menampakkan itu dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan, seperti seorang yang dikenakan baju baru, demikianlah hidup kita. Nah, baju baru di sini ini penting Bapak Ibu. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia buat pakaian dari cawat dari apa? Ya daun gitu ya. Emang nutup berapa gitu. Mungkin kalau daun pisang ya agak panjang sedikit gitu ya. Bisa nutupin semua. Itulah keterbatasan manusia. Tuhan tahu sebagaimanapun kita menutup diri kita, itu akan terlihat oleh Allah. Maka kemurnian, kejujuran, integritas hidup kita harus dimulai dari mana? Kejujuran hati kita kepada Tuhan. Iya Tuhan, aku berdosa. Iya Tuhan, aku orang yang salah. Nah, manusia kan egonya lebih tinggi kan? Ya kan, rasa malunya lebih tinggi daripada rasa bersalah. Nah itu biasanya orang timur, orang seperti kita ini kan. Rasa malu kita itu jauh lebih tinggi daripada rasa bersalah. Jadi kan susah kita mau mengaku kalau saya ini salah. Isin lah Pak, malu lah Pak, kan gitu. Iya, dan maaf. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan katakan bahwa Adam diganti bajunya oleh Tuhan. Ya, Tuhan kasih kulit binatang. Nah, kalau kulit binatang berarti ada yang dikorbankan, butuh darah, butuh penebusan. Maka kita baca selanjutnya dari Perjanjian Lama itu ada korban gitu dan seterusnya. Sampai korban persembahan si Kain atau si Habel itu lebih diterima dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa sesungguhnya kita butuh baju yang baru. Sama seperti seorang anak yang pergi menghamburkan uang bapaknya, ya, menerima warisan, dia pergi, terus kemudian akhirnya dia sadar, dia pulang kembali, apa yang bapaknya lakukan? Disambut dengan luar biasa. Sebelum dia ngomong banyak hal, bapaknya bilang, "Dah, ganti jubahnya." Ya, ganti bajunya dengan jubah yang baru, yang paling indah, kasih sepatu kasut yang baik, kasih cincin meterai dan lain seterusnya. Tuhan menyambut kita demikian. Kalau kita punya kesadaran dan kita punya hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kesucian dimulai dari situ. Dan sampai pun firman Tuhan katakan ya, pada akhirnya kita akan layak menerima jubah putih yang Tuhan berikan, yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kitab Wahyu kalau Bapak Ibu baca selanjutnya. Ya, jadi penting Bapak Ibu, kehidupan ya kita harus mencerminkan hidup yang memiliki sifat-sifat Allah. Nah, maka klik selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi sifat-sifat Allah itu sifat Allah yang bisa kita kenakan dan sifat Allah yang tidak bisa kita kenakan. Yang tidak bisa kita kenakan, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu. Ya manusia ya pasti terbatas, ya. Manusia nggak bisa maha tahu, manusia nggak bisa maha, ya, yang maha-maha itu. Oh nggak kelihatan ya? Maaf ya. Ya, ya manusia nggak bisa maha tahu, manusia nggak bisa maha hadir, manusia terbatas, tetapi Allah maha hadir. Nah itu sifat-sifat Allah yang nggak bisa dikenakan pada diri kita. Tetapi sebaliknya ada sifat-sifat Allah yang bisa dikenakan kepada diri kita, yaitu apa? Kasih, yaitu apa? Kekudusan, yaitu apa? Keadilan, yaitu apa? Kebenaran, ya, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu bisa dikenakan kepada manusia. Kita bisa benar bukan karena kita membenarkan diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi bukan karena berdasarkan keinginan kita pengen mengasihi atau enggak. Enggak.
Kita bisa melakukan apa yang adil, apa yang setia, ya, apa yang benar, jujur. Kita bisa sabar, kita bisa mengasihi. Ya, itu karena apa? Sifat Allah itu ada pada diri kita. Nah, dengan demikian kita baru bisa menjadi pengemban gambar Allah. Nah, mengemban apa? Sifat-sifat Allah tadi dikenakan dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tindakan yang kita bisa ambil apa? Di dalam Kolose tadi yang kita sudah baca, tapi saya akan bacakan yang versi firman Allah yang hidup, ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia yang baru terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ini yang dalam versi terjemahan baru. Tapi kita akan lihat dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan gini, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran, serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus yang menciptakan hidup baru di dalam diri saudara. Jadi kita menjadi manusia yang baru, ya, itu terus-menerus dikatakan belajar tentang kebenaran dalam hidup kita. Disebut sebagai perubahan yang tindakan yang diambil dari eksternal kita. Atau dikatakan menjalani atau memiliki sikap menjalani hidup sebagai seorang murid Yesus Kristus. Ya, meneladankan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan meneladani Yesus, ya. Apa bedanya meneladani dan meneladankan? Kalau kita meneladani kepada anak-anak kita itu benar. Berarti kita yang jadi objeknya, ya. Kita meneladankan Kristus dalam hidup kita, bukan meneladani Yesus Kristus. Kalau kita meneladani anak-anak kita, misalnya kita meneladani supaya anak-anak itu bisa ngomong yang jujur gitu. Nah, itu kita meneladani. Kita yang meneladani. Ya, jangan terbalik, ya. Kita meneladankan Kristus dalam hidup kita. Ya. Ini yang disebut sebagai pemuritan atau kemuritan, jalan sebagai seorang murid. Kalau tugas seorang murid itu apa sih? Tugasnya cuma satu tok. Belajar. Ya, belajar untuk hidup benar. Tugasnya terus-menerus belajar, mengembangkan kapasitas diri kita terus-menerus selama hidup kita. Kalau kita katakan kita ini adalah seorang murid Kristus, kita harus belajar kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, namanya belajar, ya pasti artinya apa ada belajar yang enggak disengaja. Ya belajar harus disertai dengan unsur kesengajaan. Bapak Ibu kalau daftar di sekolah TK atau PAUD di sini kan sengaja kan ngantarin anak-anaknya kan. Tolong Bu, Pak, dididik anak saya kan gitu. Ya udah? Sengaja kan? Gak mungkin kita belajar itu enggak sengaja. Nah, maka kalau kita menjadi murid Yesus Kristus, kita harus sengaja menyengajakan diri kita untuk menjadi murid Kristus. Aku menyerahkan hidupku mau belajar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dengan sadar, dengan penuh rendah hati, dan mau diarahkan, serta hidup dalam ketaatan. Jalan seorang murid itu cuman itu. Kalau kita bilang bahwa kita ini murid Yesus Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Kita meniru guru kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mau sedia belajar, mau sedia diingatkan, mau sedia disadarkan, bahkan diperintahkan. Nah, dalam hidup kita, Yesus ngomong apa? Nah, kita lakukan. Yesus katakan apa? Ayo kita coba. Ya. Yesus mengharapkan kita melakukan apa untuk tindakan hidup kita? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Yesus katakan mengasihi, mari kita mengasihi bersama-sama. Yesus katakan kita harus mengampuni, ayo kita coba mengampuni dalam hidup kita. Sulit enggak jalan kemuridan? Sangat sulit.
Dimulai dari mana? Tadi, hidup baru di dalam Kristus, mencerminkan gaya-gaya atau sifat-sifat Allah itu dikenakan dalam hidup kita. Yang kedua, ya klik selanjutnya. Nah, dimulai dari apa? Hidup baru di dalam Kristus, taat, setia, belajar terus-menerus, berkembang, dan akhirnya sampai kepada puncaknya, yaitu apa? Menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Nah, itulah jalan kemuritan yang kita harus jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Ya, maka kita dapat dua kesimpulan di sini. Klik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dua tindakan itu. Karakter hidup kita harus mencerminkan sifat Allah. Hidup yang benar, hidup yang suci dan kudus, dan mengenakan manusia atau baju yang baru tadi. Bersedia hidup kita ditegur kalau salah. Bersedia menyatakan apa adanya diri kita. Kalau kita katakan bahwa oh ya saya sedang tidak baik-baik saja, enggak apa-apa, jujur. Ya, seperti halnya Daud. Bapak Ibu tahu Daud? Perbedaan Daud dengan Saul. Ya, Daud itu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung mengakui, ya saya salah. Nek Saul nyangkal dulu. Sama-sama raja, tapi ada dua perbedaan yang besar. Ya, dia mau rendah hati ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia katakan, ya saya salah. Ya, dan bahkan dia menyesal dalam hidupnya. Karena mengambil jalan yang dia lakukan berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, itu namanya kemurnian, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, kita menjadi murid-murid Yesus, ya. Menjadi murid-murid Yesus apa? Menjadi serupa dengan murid Kristus, menjadi Kristus kecil di sini dikatakan. Artinya apa? Dilakukan dengan segera, sengaja. Nah, maka kita setia dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sama seperti Kristus yang taat melakukan kehendak Bapa di surga, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, demikian juga hidup kita. Apapun konsekuensinya, kalau Bapak Ibu katakan bahwa itu sulit, iya memang sulit. Jalan kemuritan itu enggak ada yang gampang. Ya, enggak ada yang instan. Kita perlu dalam proses selama hidup kita. Ya, yang diuji apa? Ketaatan, kesetiaan, giat untuk terus-menerus belajar firman bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, ya, taat melakukan kehendaknya, apa yang diminta oleh firman Tuhan atau diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Ya kan? Kan penting. Kita mengikuti Yesus Kristus. Kita meladan kepada Yesus Kristus. Ya, bagaimana Yesus hidup, ya, bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus bertindak, bagaimana Yesus perasaannya. Nah, itu kita coba rasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Ya. Mungkin selama ini kita masih yang penting perasaanku, Pak, gitu kan. Kalau saya marah ya mesti ikuti emosi saya lah, Pak, kan gitu. Ya nggak bisa. Ya coba dibalik posisinya. Kalau Kristus yang seperti itu, atau orang lain yang seperti ini. Nah, kita juga perlu belajar seperti Yesus Kristus, ya. Mengembangkan kapasitas diri kita, terus-menerus belajar, ya. Dan ini bisa dikerjakan ketika kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau kita klik bagian yang terakhir. Ada 2 slide lagi, sekali lagi. Kelihatan nggak ya? Ya, dengan melakukan segala kehendak Allah tadi yang di atas, manusia beribadah kepadanya, menikmati berkat-berkatnya dengan penuh sukacita. Hiduplah sebagai pengemban, ya, gambar Allah itu tadi. Klik selanjutnya. Nah, pantulkanlah cahayanya dalam kehidupan kita ke seluruh dunia. Ya, dengan jalan bagaimana? Kita tahu bahwa sesungguhnya identitas kita itu adalah serupa, segambar dengan Allah. Kita punya sifat-sifat Allah yang bisa kita kenakan, bukan yang tidak bisa kita kenakan. Ya, jangan minta kita maha hadir. Ya, Allah yang maha hadir dan maha tahu, kan gitu.
Ya, jangan pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan di kantor, di rumah, di kamar mandi, di mana? Di dapur kita, di ruang kamar kita, atau dimanapun kita berada, kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kita diminta untuk hidup dalam integritas, kejujuran yang murni. Ya, kesucian itu dimulai dari kejujuran hati kita. Ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kan kita bohongi. Ya, tujuannya apa? Tujuan kita adalah beribadah, membangun masyarakat yang damai, dan juga ya bumi yang sejahtera. Itu tujuan dan kehendak Allah. Nah, jalannya bagaimana? Ya, jalannya kita harus hidup suci, hidup benar, dan terus-menerus belajar untuk serupa segambar dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi bahwa mengingatkan kita bahwa jalan kemuridan itu tidak gampang, tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan dan tidak bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Satu contoh misalnya tentang kasih. Ya, ada seorang yang belajar, jadi dia itu karena kecelakaan, terus kemudian tangan kirinya itu diamputasi istilahnya. Nah, jadi kan dia nggak punya tangan kiri, gitu kan? Terus kemudian dia pengen belajar bela diri, Jepang, judo. Yang teknik kuncian, bantingan, mungkin Bapak Ibu tahulah ya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus lambat laun dia belajar, bertahun-tahun dia belajar, terus kemudian dia setia kepada gurunya. Apa yang dikatakan gurunya dia ikuti dari A sampai Z gitu ya. Ya, bertahun-tahun dia belajar. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupannya? Tiba saatnya pertandingan yang dia nanti-nantikan. Nah, dalam pertandingan itu Bapak Ibu tahu dia menang ya, melawan orang yang katakanlah mungkin lebih hebat dari dia, lebih sempurna karena punya 2 tangan 2 kaki dan juga punya gaya-gaya pertarungan yang hebat. Ya. Dan akhirnya dia begini. Dia penasaran, dia tanya sama gurunya. Gurunya itu apa ya? Shinsei. Dia akan tanya gini. Guru gitu, Shinsei, kenapa saya bisa menang? Jawaban guru singkat. Dia bilang gini, ada 2 alasan. Yang pertama, kamu belajar teknik judo yang paling sulit. Jadi ini tingkat atas gitu. Jadi enggak semua orang bisa menguasai teknik ini. Ya, kamu kuasai, berarti bertahun-tahun kamu belajar cuman 1 teknik. Tapi itu bisa cukup mengalahkan. Yang kedua, kenapa kamu bisa menang? Untuk kamu bisa menang, untuk lawanmu bisa tahu seranganmu dan dia bisa menang, dia harus menangkap tangan kirimu. Oh, tangan kirinya enggak ada. Tuhan tahu sesungguhnya kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita punya teknik 1 saja, ya, yaitu apa? Misalnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita praktekkan, kasih Tuhan cukup dalam hidupku, maka aku harus hidup dalam kasih. Terapkan kasih itu. Sulit enggak? Sulit. Kadang kita menyerah, aku enggak maulah mengasihi dia. Ya, sudah cukup luka hatiku ini. Ya. Tuhan katakan 7 kali 7. Sudah saya penuhi semua. Sekarang sudah yang ke-50 kali mungkin ya. Dalam 1 hari ini. Ya, maka saya tidak mau lagi mengasihi. Ya. Kita menyerah. Apakah seperti itu? Enggak. Seperti seorang pemuda tadi, dia tahu bahwa dia punya kelemahan, tapi dia cuma tahu dan nurut apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Itulah jalan kemuridan kita. Kita menjadi murid-murid Kristus yang taat, yang setia, yang mau terus-menerus belajar, yang mau terus-menerus ketika ditegur, diingatkan, oh ya saya salah, iya benar, mana bagian yang salah, yang harus saya perbaiki. Ini bukan berarti bahwa kita harus mengikuti suara keinginan semua orang, bukan. Tetapi kita harus cross check di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar enggak Tuhan katakan seperti ini? Kalau Tuhan pakai orang ini untuk menegur saya, Tuhan terima kasih. Gitu. Nah, kalau kita punya sikap yang demikian, kita enggak baper dalam hidup. Ya. Kita enggak pusing dalam hidup. Kenapa? Hidup mengikut Kristus menjadikan kita meneladan kepada Yesus Kristus. Amin. Kira-kira mampu kita melakukan firman Tuhan ini? Tuhan yang mampukan ya, bukan berdasarkan kekuatan kita
sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami satu pengajaran yang sungguh luar biasa, bahwa kami ini adalah serupa segambar dengan Allah. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia memulihkan gambar Allah yang rusak itu. Dan kami mau menjadi orang-orang yang membuka hati kami, membuka diri kami untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, yaitu menjadi serupa segambar dengan Allah. Sehingga gambar dan rupa Allah di dalam diri kami itu boleh terlihat dengan sempurna, terlihat dengan jelas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan Tuhan atas segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami dan kami juga mengakui pertolongan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami akan firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami boleh melakukannya di dalam hati, di dalam pikiran kami maupun di dalam segala tindakan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Joni Aliung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sampaikan salam kami kepada jemaat yang ada di Keling. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Ada 2 kantong kolekte, yang hijau untuk persiapan emeritasi bagi hamba Tuhan kita, lalu untuk yang hitam untuk operasional gereja kita, ya. Dan mari kita akan memberikan persembahan dengan rela hati, kita memberi dengan selama kita hidup, ya. Dengan kata lain, kita harus mengorbankan sesuatu, baik itu materi, waktu, dan sebagainya. Dan salah satu alasan mengapa kita harus korban materi, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pelit, tetapi menjadi orang-orang yang murah hati. Ya. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka padamu akan diberi. Ya. Saya undang petugas untuk maju ke depan, jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kami sampai saat ini. Dan sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini, kami mau mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan kerelaan hati mereka. Tuhan juga yang mengajarkan kepada kami supaya kami memberi dengan sukacita. Berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali
ke tempat kita masing-masing dengan segala aktivitas kita hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian, Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Adakah dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap telah ku tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, aku disucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Ayat yang ketiga kita akan naikkan Harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang, hatiku tetap teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga dan penuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Sebagai jemaat Kristen yang mau meneladani Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampun dari dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara kita ada yang berulang tahun, mari kita bersatu di dalam doa dan kita berdoa untuk mereka. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami, saudara-saudara kami Tuhan percayakan satu umur kembali. Dan kami percaya Tuhan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan mereka berlaku atas hidup mereka. Menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus Yesus yang terus-menerus menjadi serupa segambar dengan Allah. Kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah iman mereka terus bertumbuh, berbuah-buah lebat, bahkan juga menghasilkan buah-buah yang manis. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, roh takut akan Tuhan ada pada hidup mereka, dan mereka pun hidup dalam keberkahan dan berkat yang melimpah-limpah. Kami berdoa untuk Ibu Surati ke dalam tangan kasih Tuhan.
Berkati keluarga, berkati segala usaha, bahkan juga anak-anak, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Devi ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus menyertai dan memberkati hamba-Mu ini dengan segala hal yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala masa depan, bahkan juga semua yang Tuhan rancangkan atas kehidupannya dengan sempurna Tuhan kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk Mbak Eudia Laura ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah dalam ketambahan usia ini ya Tuhan, menjadikan mereka terus menjadi manusia-manusia yang baru, terus mengenal Engkau, bahkan juga semakin mencintai Engkau. Berkati keluarga, berkati segala hal yang dikerjakan, dilakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga ya Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh kembali pulang dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah pelaku firman-Nya yang taat dan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini dan sampai kekal selama-lamanya, sampai Dia menjemput kita yang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, adanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan ambil saat teduh, ibadah selesai.